Baik jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulaikan saja ibadah kita pagi hari ini sambil menantikan jemaat yang lain untuk hadir. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kalau kemarin kita membawakan lagu Ajar Aku Tuhan, Ajar Aku Bapa, maka pagi hari ini kita akan menyanyikan Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Ini menjadi kerinduan kita ketika kita meminta Allah untuk mengajari kita memberikan hikmat ilahi sehingga kita bisa mengerti, bisa memahami hal-hal rohani. Karena hal-hal rohani nanti kita akan belajar bahwa perkara-perkara rohani hanya bisa kita pahami, hanya bisa manusia pahami ketika kita memiliki hikmat ilahi. Jadi kalau kemarin kita bernyanyi, ajar aku Tuhan, ajar aku Bapa, maka sikap yang bersamaan harus kita miliki adalah kita membuka jiwa kita, membuka hati kita untuk Tuhan sepenuhnya berkarya dalam kehidupan kita. Kita akan masuki ibadah kita pagi hari ini dengan satu kerendahan hati, sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan selalu seperti itu ketika kita masuk dalam hadiratnya, sehingga curahan, aliran, kasih kuasa, berkat-berkatnya makin deras masuk dalam kehidupan kita. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Katakan jiwaku, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Lebih lagi jiwaku, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung,
ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Nyanyikan sekali lagi, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Dalam kehidupan kita seringkali yang membuat kita gelisah, membuat kita khawatir, membuat kita resah hati adalah ketidaktahuan kita ketidakmengertian kita. Apapun yang kita alami, kesenangankah dalam hidup ini, kesusahankah dalam hidup ini, perkara-perkara yang menyukakankah, atau pergumulan-pergumulan hidup masalah yang kita hadapi, kita akan menjadi tenang menjalani semua itu. Kita akan mampu bersikap dengan benar ketika menjalani semua itu, ketika kita diberi mengerti, memahami apa sesungguhnya yang sedang terjadi Hidup begitu banyak misteri, hidup begitu banyak rahasia. Manusia begitu banyak kekurangan, kelemahan, ketidakpahaman, ketidakmengertian, ketidakmampuan untuk memahami situasi kondisi yang ada. Tetapi kita minta Allah Sang Maha Pencipta, Allah yang kita kasihi, Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengerti dan mengetahui segala sesuatu, lewat hikmat-Nya, lewat Roh Kudus-Nya, lewat kebenaran firman-Nya, menyatakan hal-hal itu kepada kita. Dan ketika kita menjalani hidup dengan tahu, dengan mengerti apa sebenarnya yang sedang terjadi, kita diberikan ketenangan, kita diberikan damai sejahtera. Bahkan saat kita menghadapi pergumulan hidup terberat sekalipun, ketika ada Allah yang Maha Tahu, senantiasa memberikan hikmat, senantiasa membimbing, memimpin, memberitahu apa sesungguhnya yang sedang terjadi, bahwa Dia tidak pernah lepas kendali, bahwa Dia senantiasa pribadi yang memegang kendali, memegang kontrol atas segala yang terjadi di alam semesta ini, atas segala yang terjadi dalam hidup kita. Dan firman Tuhan menjanjikan bahwa ketika Allah tahu, ketika Allah terlibat dalam kehidupan kita, Allah membuat segalanya menjadi baik bagi kita. Allah hadir di tengah-tengah segala yang kita hadapi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Ini sumber sukacita sejati kita. Ketika kita semakin dibukakan, ketika selubung dalam hidup kita disingkapkan, kita boleh mengetahui siapa Dia Allah yang kita sembah dan apa yang menjadi kehendak dan rencananya dalam hidup kita. Pastikan ini menjadi sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita. Maka pagi hari ini kita hadir dalam bait-Nya, kita masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau setinggi-tingginya dalam kehidupan kami, karena Engkau layak Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang
supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan dia jamah. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Seperti biasa, mohon izin tidak menggunakan masker. Baik, lewat karya Roh Kudus, lewat kebenaran firman, kita percaya setiap kali kita menghadiri ibadah, kita akan mendapat jamahan Allah ya, yang akan memperbaharui kehidupan kita. Baik, tetap jaga protokol kesehatan kemanapun kita pergi ya. Kita lanjutkan materi firman kita yang sedang kita pelajari tentang bahasa roh palsu ya. Atau kita sudah kenal sekarang namanya glossolalia ya. Atau dalam perkataan Yesus batalogeo ya. Ketika kita berdoa menyembah Allah dengan kata atau satu suku kata yang diulang-ulang, tidak ada maknanya. Bata Yesus katakan jangan. Karena cara berdoa, cara menyembah seperti itu dilakukan orang yang tidak mengenal Allah. Kita sudah masuk bagian yang ke-7 2 minggu yang lalu ya. Nah, harusnya kita sampai masuk ke bagian yang ke-8, tapi saya hutang sedikit kepada jemaat. Jadi kita namakan bagian ini bagian 7A dulu ya, sebelum kita masuk ke bagian yang ke-8 ya. Ulang ya 1 menit supaya kita disegarkan. Jadi dari mana kita dapat sudah sampai ke bagian yang ke-7? Oke. Kita akan review, menyegarkan ingatan kita. Oke. Bagian yang pertama sekali lagi kita belajar tentang pentingnya kebenaran. Pada akhirnya kebenaran yang terutama menentukan sekali lagi nasib kita dalam kekekalan ya. Karena pada awalnya hanya ada Allah, hanya ada kebenaran, lalu pada akhirnya di surga hanya ada kebenaran. Maka hanya orang-orang yang menjalani hidup di dunia ini dalam kebenaran lah yang akan masuk surga, termasuk cara penyembahan ya. Lalu yang kedua kita sudah belajar 2 dosa mendasar yang bisa manusia lakukan terhadap Allah, yaitu idolatri dan blasfemi. Yang ketiga kita sudah belajar Tuhan Yesus sendiri ketika mengajarkan murid-muridnya hal berdoa,
melarang murid-muridnya berdoa seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah ya, yaitu mengulang-ulang kata atau suku kata yang tidak ada maknanya ya, bata ya. Itu lalu yang keempat, kita sudah telusuri batalogio atau glossolalia ini, dan ini ternyata bagian yang tak terpisahkan dari praktek kehidupan dan penyembahan agama-agama misteri atau kebatinan ya. Dari situlah gereja mendapat pengaruh ya. Ada rencana jahat di belakangnya. Lalu yang kelima, kita sudah lacak ya. Kapan, bagaimana lahirnya gerakan Pantekosta, lalu kemudian menjadi gerakan karismatik. Yang keenam, kita sudah uji gerakan Pantekosta yang mengaku dengan api, terkenal dengan apinya. Api apa yang mereka pegang? Sekali lagi, kalau api Allah itu menjaga kehidupan kita supaya sampai di surga, yaitu apinya Allah, api yang kudus. Tetapi api asing, cara penyembahan yang salah, yang bukan berasal dari Allah, dibawa ke bait Allah, ke tempat ibadah, maka apa yang terjadi, nasib seperti Nadab dan Abihu itu mengancam kehidupan kita, yaitu yang ke-6. Lalu yang ke-7, 2 minggu yang lalu kita mempelajari perilaku mabuk ya, ditandai dengan ekstasi ya, ruapan kegembiraan, hilang kesadaran, lalu terjadilah hal-hal yang sebenarnya tidak ada dicatat dalam Alkitab terjadi dalam ibadah atau penyembahan orang percaya ya. Nah, masih bagian dari perilaku mabuk. Minggu lalu saya sempat mengungkapkan bahwa sempat menjanjikan bahwa ada satu hal yang perlu kita waspadai dari sikap hidup mabuk ini, yaitu ketika orang percaya mudah tersinggung terhadap firman. Ya, dan ini terjadi di sekeliling kita, bahkan mungkin kita pernah mengalami ya. Kita harus mewaspadai ini karena dari ayat yang kemarin kita baca, sikap tersinggung terhadap pemberitaan firman itu jangan-jangan gitu, menandai bahwa gaya kehidupan kita yang kita jalani adalah gaya kehidupan mabuk. Jadi 2 minggu lalu saya sempat katakan seperti itu, lalu saya sempat menjanjikan akan membahas ini. Nah, daripada kita masuk ke materi baru, mending kita di situ dulu ya, jemaat, biar paham, biar penjelasannya tuntas. Jadi kembali ke gambar utama kita tentang membedakan penyembahan kepada Allah Yahweh dengan Baal, cara penyembahan yang salah. Di sini ada dua poin yang menjadi tanda penyembahan Baal, yaitu mengabaikan kebenaran ya, menyangkal kebenaran, lalu mengabaikan Alkitab sebagai sumber kebenaran. Nah, kita akan lihat bahwa sikap terhadap firman itu bisa jadi merupakan tanda apakah hidup kita dalam keadaan sadar atau mabuk ya. Oke. Nah, ini akan kita bahas ya di bagian 7. Masih bagian 7, bagian dari materi tentang gaya hidup mabuk ya, sebagaimana yang dipraktekkan jemaat di Korintus sehingga ditegur oleh Paulus. Ini ya, tersinggung dan menghujat pemberitaan firman kebenaran. Nah, ini ya, kemarin saya bacakan ayat ini ya, salah satu ciri manusia atau jemaat atau orang Kristen yang gaya hidup mabuk, mempraktikkan gaya hidup mabuk dan ujung-ujungnya nggak main-main, terkutuk, adalah bahwa ada bahasa-bahasa yang kasar di sana ya. Firman Tuhan sendiri menuliskan seperti itu, misalkan mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal ya, sama dengan binatang yang tidak hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Lalu di sini ada kata-kata seperti binatang liar. Nah, ini emang kalau diucapkan lalu kita dengar, itu tidak enak ya, tidak enak di telinga, tidak enak di hati. Nah, saya katakan sebagai hamba Tuhan, kami harus memberitakan firman apa adanya ya. Jadi kadang apa yang dituliskan Alkitab seperti itu kita harus sampaikan di mimbar. Nah, bagaimana jemaat menangkap ini? Nah, pengalaman saya pribadi, ketika hal-hal yang keras, katakanlah yang menjurus kasar bahasa Alkitab kita sampaikan apa adanya, banyak yang kemudian merasa tersinggung. Kita akan pelajari ini. Jadi kemarin dari sini ya, bermula dari melihat ayat ini, lalu saya sampaikan seperti ini. Saya katakan kemarin bahwa orang Kristen yang tersinggung ketika mendengar pemberitaan firman, itu adalah orang Kristen tanda
kutip ya, saya kasih tanda kutip, artinya orang Kristen yang perlu dipertanyakan kekristenannya. Kalau kita pakai bahasa saklek, bahasa to the point, itu kemungkinan itu adalah Kristen palsu. Nah, kita akan belajar dasar-dasar Alkitabnya, dari mana kita mengambil keputusan itu ya. Jadi saat ini banyak orang Kristen tanda kutip yang tersinggung saat kepadanya disampaikan firman kebenaran. Nah, saya katakan hanya orang-orang Kristen tanda kutip yang perlu dipertanyakan kekristenannya yang akan tersinggung mendengar firman kebenaran. Karena kemungkinan besar ketika kita selalu tersinggung ketika mendengar kebenaran firman, jangan-jangan kita tidak memiliki roh kudus dalam kehidupan kita. Dan itu berbahaya. Kita to the point aja ya, langsung kepada ayatnya. Masih di surat Petrus ya, 1 Petrus 2 mulai ayat yang ke-6 kita baca. Demikian firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ayat 7. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ayat 8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ini ya, dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 ini kita menangkap cerita, kisah atau gambaran tentang satu batu yang diletakkan oleh Allah di Sion. Nah, batu ini bagi yang percaya dikatakan batu yang mahal ya. Batu yang terpilih, batu penjuru bagi yang percaya. Tetapi bagi yang tidak percaya, batu ini akan menjadi batu sentuhan dan batu sandungan ya. Nah, kita akan lihat penjelasannya seperti ini. Ya. Oke ya, kita lihat. Dikatakan dalam ayat tadi, aku Allah meletakkan di Sion sebuah batu. Nah, kalau kita pelajari sejak perjanjian lama, Allah selalu digambarkan sebagai batu ya, batu karang yang teguh dan sebagainya. Ini menunjukkan kekuasaan, kekuatan, kemahakuasaan Allah, tapi juga ketahanannya. Betul ya? Stabil. Allah tidak pernah berubah. Ketika dikatakan Allah kuat, Allah tetap kuat sampai selama-lamanya. Maka Allah kemudian diberikan lambang seperti batu. Nah, Allah katakan, Allah sang batu itu dikatakan meletakkan di Sion sebuah batu. Nah, batu yang diletakkan di Sion ini melambangkan Yesus, melambangkan firman yang ada dalam Alkitab kita. Jadi Allah meletakkan di Sion. Nah, Sion sendiri, sering dengar kata Sion ya, sekarang lagi zamannya perang lagi ya, Israel dengan Palestina. Lalu kita sering dengar kata Zionis. Nah ya, kata Zionis. Israel itu kaum Zionis. Nah, Sion itu sebenarnya pemahamannya apa? Nah, Sion itu menunjukkan satu tempat dalam pemahaman Alkitab di mana di situ firman Tuhan dinyatakan. Di mana di situ ada pengajaran firman-Nya. Itu Sion. Jadi Sion dalam konteks perjanjian lama menunjuk kepada Sinai. Ingat di Gunung Sinai Musa menerima firman Tuhan ya, 10 perintah Allah. Sedangkan dalam kaitan perjanjian baru, Sion menunjuk kepada Yerusalem ya. Ketika Yerusalem dijadikan ibu kotanya Israel, ada bait suci di sana ya, ada bait Allah. Allah menghendaki bahwa dari Yerusalem inilah muncul yang namanya firman kebenaran, ada pengajaran kepada umat Allah. Nah, ini kita baca dalam Yesaya 2 ayat 3 dan Mika 4 ayat 2 ya. Jadi dari Yerusalem ada muncul mengalir yang namanya pengajaran firman. Makanya tempat ibadah kita Rumah Roti, saya pakai 2 ayat ini menjadi ayat pokok ya, ayat pokok dari tempat ibadah ini. Ini visi kita ketika setiap datang ke ibadah di tempat ini, tujuannya adalah mengejar pengajaran firman ya. Nah, jadi aku meletakkan di Sion sebuah batu, Yesus, firman kebenaran.
Dari Sion Allah menghendaki keluar yang nama pengajaran firman, ya, kebenaran firman. Yesus sendiri batu itu. Ingat, Injil Yohanes berkata apa? Ketika menerangkan tentang Yesus, pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi Yesus sendiri loh batu ini. Nah, firman kebenaran pribadi Yesus yang diletakkan di Sion oleh Allah ini akan memiliki dua efek terhadap manusia. Terhadap orang yang percaya, Yesus, firman Tuhan akan menjadi batu yang mahal, ya. Akan menjadi batu penjuru yang mahal, batu terpilih. Nah, ini akan membawa kehidupan orang percaya tidak akan dipermalukan. Jadi kita sudah baca ya 1 Petrus tadi. Ini efek firman Tuhan atau pribadi Yesus yang diberitakan lewat pengajaran firman kepada orang-orang percaya. Tetapi sebaliknya, ketika pribadi Yesus ini diberitakan kepada orang-orang yang tidak percaya, maka efeknya adalah ini loh, mereka menolak, membuang. Dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yesus, kebenaran Allah dibuang. Ini menceritakan tentang Israel yang menolak Yesus. Padahal Israel itu kan umat Allah. Allah mengirim anaknya yang tunggal kepada umatnya, tapi umatnya menolak ya, tukang bangunan ini menolak batu ini. Itu pengertian konteks yang Israel ya, konteks Israel sebagai bangsa. Tapi konteks secara luas, Allah mengirimkan Yesus kepada manusia, tetapi ada sekelompok manusia yang menolak Yesus, menolak kebenaran firman. Jadi ini ya, jadi orang yang tidak percaya itu seperti orang-orang yang menolak, membuang Yesus ya, batu itu. Lalu bagi orang-orang yang tidak percaya, pribadi Yesus yang diberitakan lewat kebenaran firman menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Dalam Alkitab bahasa Indonesia disebut sebagai batu sentuhan dan batu sandungan. Tetapi saya lebih suka, supaya lebih tepat, biasanya lebih tepat membuka Alkitab bahasa Inggris. Nah, kalau kita buka Alkitab bahasa Inggris, batu sentuhan dan batu sandungan ini dipakai kata a stone of stumbling and a rock of offense. Batu sandungan dan batu singgungan atau serangan. Jadi pribadi Yesus yang diberitakan lewat kebenaran firman, bagi orang yang tidak percaya, batu sandungan membuat mereka jatuh. Lalu selain batu sandungan dikatakan rock of offense ya, batu serangan, batu singgungan. Kita sudah bisa menangkap dari ayat ini ya, bahwa ketika pribadi Yesus diberitakan, hal tentang Allah kebenaran diberitakan, bagi orang yang tidak percaya itu serangan, singgungan. Saya sebelum lahir baru, saya sudah pernah bersaksi bahwa saya baru lahir baru tahun 2000 ya. Usia saya sudah 30 tahun. Nah, selama 30 tahun saya menjalani kehidupan, kalau saya datang ke gereja, saya mendengarkan firman, itu yang saya alami. Tersinggung lagi. Kok kayaknya setiap pendeta yang naik ke mimbar, kalau khotbahnya benar, kok nyinggung saya terus. Betul ya? Ini realitas. Kita mengatakan seperti itu. Karena firman, pribadi Yesus yang diberitakan, pribadi karya Allah, kehendak Allah yang diberitakan, bagi orang yang tidak percaya adalah singgungan, serangan. Betul ya? Sandungan membuat dia jatuh lagi. Sehingga kemudian dia datang ke gereja, kalau ingat pemberitaan firman, pasti saya kena lagi. Akhirnya dia mulai, ini cara menghindar manusia kan seperti itu. Akhirnya dia mulai ketika datang ke gereja, nggak serius kan, pas di firmannya, bolak-balik ke kamar mandi. Atau tiba-tiba ambeien, padahal dia nggak punya penyakit ambeien, tapi ketika pemberitaan firman dilaksanakan, tiba-tiba dia ambeien. Saya sering lihat orang seperti itu, kadang saya pengen ketawa di mimbar. Sebenarnya dia nggak punya penyakit ambeien, tapi ini ya, bagi mereka pemberitaan firman ketika kebenaran diberitakan, apalagi kalau pesannya pesan pertobatan, udah nyakitin hati melulu ini pendeta gitu kan, seperti itu. Nah, lalu orang yang tidak percaya ini, kalau ini kan tidak akan dipermalukan, lalu hidupnya dibangun dan dijadikan berkenan kepada Allah, kalau kita baca ayat yang kelima ya dari 1 Petrus tadi. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, membuat mereka tersandung karena mereka tidak taat. Firman Tuhan sendiri bilang, ketika ada manusia mengaku Kristen tapi lebih banyak tersinggungnya oleh pemberitaan firman,
Karena memang dia nggak ada niat untuk taat dalam hatinya. Malas, harus begini, harus begitu. Kalau jadi orang Kristen benar, kalau dengar khotbahnya Dani, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah ya, sebenarnya. Dan dia memang ditetapkan untuk tersandung. Kalau kita tarik ke ayat-ayat yang kita bahas 2 minggu yang lalu, ujung-ujungnya terkutuk ya. Nah, ini sebenarnya penggenapan dari perjanjian lama, bahwa Yesus merupakan batu penjuru, batu yang mahal, yang dibuang oleh tukang bangunan, tetapi kemudian oleh Allah dijadikan batu penjuru ya. Ini gitu. Mazmur 118 ayat 22, Yesaya 28 ayat 16, lalu Yesaya 8 ayat 14-15. Menubuatkan tentang bagaimana Yesus, anak tunggal Allah yang begitu dikasihi Allah, yang berkenan kepada Allah, dikorbankan. Tapi kemudian ada sekelompok manusia yang menolak ya, yang tersinggung melulu ketika Yesus diberitakan ini ya. Ini merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Tetapi kalau kita berbicara tentang batu yang gagah perkasa, Yesus ini ya, yang dipilih oleh Allah, yang diletakkan oleh Allah di Sion, kita ingat satu nubuatan yang lebih hebat menurut saya, yang paling hebat dari segala nubuatan tentang batu, ada di kitab Daniel ya. Kita baca ya selintas secara cepat saja. Jadi kalau kita baca Daniel pasal yang kedua, mulai ayat yang 31, dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar mendapat satu mimpi, betul ya? Lalu dia panggil, secara singkat saja, lalu dia panggil ahli-ahli penafsir mimpi di negaranya. Ceritakan tentang mimpi aku, lalu terangkan artinya apa. Lalu para ahli-ahli ini bilang, oke Raja, ceritakan mimpinya apa, nanti kami terangkan maknanya. Raja nggak mau. Nanti kalau saya ceritakan mimpinya, nanti para ahli-ahli, para orang pintar ini bisa ngarang kan? Betul ya Om ya? Nggak mau, nggak. Itu akal-akalan kamu. Nanti kamu menerangkan arti mimpi itu juga ngarang. Saya pengen kamu menceritakan apa yang saya impikan, lalu menerangkan artinya. Bingung semua. Lalu Raja mengancam akan memberikan hukuman. Akhirnya berita ini sampai kepada Daniel ya. Lalu Daniel minta dihadapkan kepada Raja. Lalu Daniel bilang, saya ceritakan, saya dapat hikmat dari Allah. Perhatikan ya, hikmat dari Allah membuat hal-hal yang tersembunyi dibukakan, yang tersembunyi bagi manusia dibukakan. Ini sebenarnya harta yang lebih hebat daripada sekedar harta dunia. Kebenaran firman, hikmat Allah itu sesuatu yang luar biasa. Oke, lanjut dulu ya. Jadi Daniel katakan, saya tahu mimpi baginda raja dan saya akan terangkan artinya karena saya mendapat ilham atau hikmat dari Allah ya. Nah, ini ya yang diceritakan ya. Patung, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Ya, diterangkan mimpinya, ternyata benar. Bisa tahu dari mana nih Daniel, hebat sekali ya, bisa tahu isi mimpi orang lain. Tetapi ada satu yang diterangkan tentang arti mimpi ini yang merupakan nubuatan tentang batu di Sion tadi. Nih, yang saya kasih kuning. Sementara tuanku melihatnya, ini ada patung ini ya, patung luar biasa. Terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan dari tanah liat itu sehingga remuk. Itu yang mimpi yang dilihat baginda. Betul? Betul. Apa artinya nih? Artinya langsung ke batu tadi ya. Batu yang lepas dari lepas dari batu besarnya lalu menimpa patung itu, membuat patung itu hancur. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Nubuatan tentang Yesus sebagai batu tadi ya. Jadi ini patungnya, lalu kena batu yang satu itu dia hancur ya. Tetapi pada zaman raja-raja ini, kata Daniel, ini arti dari mimpi tentang patungnya yang dipunyai oleh raja tadi. Mulai pasal 2 mulai ayat yang ke-44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya,
tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Jadi patung gagah perkasa dalam mimpi raja ini yang terbuat dari besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu melambangkan kerajaan-kerajaan di bumi. Nanti kita belajar kitab Daniel, ini melambangkan kerajaan apa aja. Kerajaan-kerajaan besar yang pernah hebat berkuasa di dunia. Coba Babilonia, Persia, dan lain-lain ya. Nah, katakan ada satu batu yang lepas dari gunung, tidak ada campur tangan manusia, artinya Allah yang mengerjakan itu, lalu batu itu menghancurkan kerajaan-kerajaan dunia ini, lalu batu itu akan mendirikan satu kerajaan yang kekal. Berbicara tentang Yesus, berbicara tentang kebenaran Allah, realitas ilahi, berbicara tentang firman. Artinya apa? Sebangga-bangganya kehebatan manusia. Belajar loh. Dalam pelajaran sejarah kita sudah belajar kerajaan-kerajaan yang pernah menguasai dunia. Sehebat apapun manusia dibandingkan dengan realitas ilahi, dengan karunia-karunia rohani, dengan pribadi Yesus dan pemberitaan pribadi itu lewat kebenaran firman tidak ada artinya. Ini berbicara tentang sesuatu yang kekal, kerajaan Allah. Jadi lewat Yesus inilah Allah Bapa meletakkan batu di Sion tadi akan membentuk yang namanya kerajaan Allah, ya, kerajaan surga. Jadi ini dari seluruh nubuatan tentang batu-batu ini bagi saya yang paling berkesan. Jadi nanti kalau kita lebih dalam belajar kitab Daniel seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, batu inilah yang diletakkan di Sion oleh Allah, inilah yang akan menjadi dasar dibangunnya gereja umat Tuhan. Baca ya ayatnya. Efesus pasal 2 ayat 19 mulai. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah kita. Setiap anggota kerajaan Allah, setiap anggota gereja. Ini ya. Ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru ya. Ayat 21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Makna rohaninya dari batu penjuru ini adalah sebagai dasar membangun gereja. Sebagai dasar membangun kehidupan umat Tuhan. Setiap kita yang hadir di ruangan ini, yang merindukan hidupnya semakin serupa dengan Kristus, semakin tidak serupa dengan dunia. Dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Yesus sebagai batu penjuru. Apa sih artinya? Coba boleh tanya nanti kepada orang-orang Kristen. Ngerti nggak kalau dikatakan bahwa gereja itu dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dengan Yesus sebagai batu penjuru. Pribadi Yesus diberitakan, kebenaran firman, pengajaran firman. Kita lihat ya. Ini loh gambarannya. Jadi saya dapat gambaran bangunan-bangunan zaman dahulu di zaman Yesus itu seperti ini. Kalau kita berbicara fondasi, dasar bangunan, ada yang namanya batu penjuru ya, di sudut-sudut. Jadi kalau rumahnya segi 4 ya ada 4 batu penjuru. Nah, berdasarkan batu penjuru inilah nanti fondasi disusun supaya lurus, supaya ada bentuknya. Baca ya. Mendirikan sebuah bangunan dimulai dengan meletakkan batu penjuru 4 misalkan sudut-sudut. Di keempat sudut di mana bangunan tersebut akan didirikan. Biasanya berupa batu kokoh berukuran besar. Menurut batu penjuru itulah fondasi atau dasar bangunan diletakkan dan kemudian baru dibangun bangunan di atasnya. Mungkin Om lebih ngerti ya soal bangunan daripada saya. Tetapi Alkitab menuliskan bangunan-bangunan zaman Yesus dulu seperti ini. Jadi ada yang namanya batu penjuru. Menjamin fondasi yang dipasang itu sesuai dengan rancangan. Saya pengen rumahnya seperti ini. Nah, supaya bentuknya nanti ketika dibangun
seperti itu, seperti yang saya inginkan, maka yang pertama dilakukan adalah meletakkan batu penjuru. Barulah fondasi dasar diletakkan. Setelah fondasi diletakkan, barulah kemudian bangunannya dibangun. Ya. Nah, gereja dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dengan Yesus sebagai batu penjuru, artinya pribadi Yesus, keselamatan di dalam Kristus, karya keselamatan Allah di dalam Kristus, pribadinya, kehendaknya, rencananya. Yang ini telah diwahyukan kepada para nabi dan rasul sampai mereka menuliskannya dalam bentuk Alkitab yang kita pegang. Itulah pengertiannya ketika dikatakan gereja dibangun di atas para rasul dan nabi dengan Yesus sebagai batu penjuru. Jadi yang diberitakan oleh nabi dan rasul itu tentang Yesus. Pondasi itu harus mengikuti batu penjuru. Alkitab pun keseluruhan adalah kisah tentang Yesus, karya keselamatan Yesus. Dia batu penjuru. Maka nabi dan rasul sebagai pondasi, sebagai dasar gereja, mereka yang memberitakan dan menuliskan. Para nabi dalam perjanjian lama menubuatkan, diberitakan, dituliskan. Para rasul di perjanjian baru penggenapannya diberitakan, dituliskan. Jadi gereja dibangun di atas dasar ini, pengajaran firman. Aku meletakkan sebuah batu di Sion. Jadi ketika kita berbicara tentang pengajaran firman, memang disitulah, di atas pengajaran firman lah, kebenaran Kristus yang telah diberitakan dan dituliskan oleh para nabi dan rasul. Disinilah gereja dibangun. Nanggep ya ketika saya katakan bahwa tugas utama gereja, khususnya di akhir zaman ini, adalah pengajaran firman. Bukan doa, bukan penyembahan, bukan sosial. Bukan berarti yang ini enggak berlangsung, doa, penyembahan, sosial, diakonia, bukan. Tetapi ini harus dibangun, dilaksanakan di atas pengajaran firman. Supaya apa? Supaya tidak salah. Penyembahan kalau nggak dibangun di atas dasar ini, nabi dan rasul, Yesus sebagai batu penjuru, penyembahannya salah. Itu yang sedang kita bahas. Glosolalia, batalagio. Penyembahannya salah, kata-kata yang diucapkan salah, tidak memiliki arti karena tidak ngikutin dasar. Penyembahan nggak dibangun. Jadi kalau saya berkata bukan doa, bukan penyembahan, bukan diakonia, aksi sosial, bukan berarti ini nggak berjalan. Tapi kalau ini berjalan di luar dasar firman, bisa sah. Kan iblis itu kerjaannya tipu menipu. Dia kan bapaknya dusta, betul ya? Dan cara kerja iblis kalau kita pelajari Alkitab, niru-niru cara kerjanya Allah. Menyamar di malaikat terang. Jadi kita menyangka penyembahan kita benar loh. Nggak pernah belajar Alkitab. Iblis datang. Lalu kita katakan kepenuhan Roh Kudus. Nangkep ya, jemaat. Kalau tidak berdasarkan terang, lampu tidak dinyalakan lalu kita berdoa. Berdoanya di tempat gelap bisa salah. Yang datang disangka Roh Kudus, padahal roh yang nggak tahu roh apa, yang jelas bukan roh. Nangkep ya? Jadi ketika dikatakan gereja dibangun di atas dasar rasul dan nabi di mana Yesus penjuru ini ya, sekarang nangkep maksudnya. Oke, lanjut. Nah, jadi sikap kita terhadap firman itu menentukan kehidupan gereja yang bagaimana yang akan kita bangun. Dan Alkitab menuliskan banyak ayat yang memperingatkan bahwa di akhir zaman akan banyak sikap-sikap yang salah terhadap firman. Nanti salah satunya tersinggung tadi ya. Hati-hati loh. Kalau diberitakan firman kerjaannya tersinggung, nolak, tersinggung, lari, tersinggung, ngambek, tersinggung, pundung. Terus kapan kehidupannya dibangun? Betul ya? Betul Om? Karena dikatakan tadi gereja dibangun di atas dasar pengajaran firman. Di Sion aku letakkan sebuah batu. Itu ya. Nah ini salah satu sikap salah terhadap firman yang diperingatkan oleh Allah ya. 2 Petrus, masih di surat Petrus. Karena surat Petrus ini banyak berisi tentang kondisi secara rohani di akhir zaman ya. Jadi Allah lewat ilham Roh Kudus kepada Petrus
menuliskan suratnya ini untuk memperingatkan umat Allah supaya berhati-hati, waspada, jaga diri baik-baik. 2 Petrus 3 ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui, kata-katanya loh. Yang terutama, camkan baik-baik, perhatikan, cermati keadaan dunia baik-baik. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, hidup dalam gaya hidup mabuk ya, 2 minggu yang lalu kita sudah bahas. Ayat 4, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu. Nanti lanjutkan baca di rumah. Jadi ketika diberitakan berita tentang pertobatan, sama seperti Yesus dan Rasul Yohanes ya, ketika melayani, apa yang mereka beritakan pertama? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi menjelang kedatangan Yesus yang pertama, Yohanes Pembaptis sudah memberitakan berita ini. Tuhan mau datang, bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Sama, menjelang kedatangan Yesus yang kedua pun, pesan yang harus digiatkan oleh gereja adalah pesan pertobatan, supaya semakin banyak orang mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang Kristen masih suam-suam kuku, masih setengah-setengah, masih udahlah saya mah Kristen seadanya ya, nominal Kristen, itu sudah belajarnya. Satu lagi apa? Selain nominal Kristen, professing Kristen, kalau kita pakai istilahnya Kristen KTP. Dengan berita pertobatan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, kedatangan Yesus yang kedua kali sudah dekat, kita berharap mulai menata kehidupan. Tuhan sudah mau datang, kiamat sudah dekat. Nah, para pengejek ini ketika mendengar berita itu, dunia masih sama saja, dikatakan mau berakhir, mau kiamat, penghakiman mana, sama saja. Dari 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu sama saja. Dan dikatakan mereka sengaja tidak mau tahu. Ini loh, salah satu sikap yang salah terhadap firman yang diperingatkan akan muncul di akhir zaman. Kalau saya tanya, jujur jawab, sudah ada nggak pengejek-pengejek ini? Saya berani bersaksi, sudah banyak bahkan. Jadi kalau saya pernah bersaksi, sebelum ke Cilengsi ini ada 6 tempat yang pernah saya singgahi dalam perjalanan saya sebagai seorang pendeta. Saya sudah ketemu banyak orang. Mungkin dia nggak memperkatakan itu, mana akhir zaman, mana, semua sama saja. Mungkin dia nggak memperkatakan ini. Tetapi dari sikap hidupnya yang masih ngejar yang dunia-duniawi, sementara yang rohani di nomor 2 kan, itu menunjukkan sikap dia mengejek, walaupun tidak keluar dalam kata-kata ya. Ini pengejek-pengejek sekarang sudah banyak. Nih, sikap kedua yang diperingatkan oleh Alkitab, firman yang akan muncul di akhir zamannya. Sikap yang salah terhadap firman. 2 Timotius 4 mulai ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Itu tugas, bukan cuma tugas pendeta loh. Kita semua dimandati, diberi tugas tanggung jawab ini ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi bagi kami, hamba Tuhan pendeta harus siap ya. Saya katakan kepada istri, saya pernah singgung juga di khotbah yang lalu, mau 1 orang yang hadir, mau 10, mau 100, mau 1000 orang, kesiapannya harus tetap sama. Menyiapkan firman-Nya. Jadi kalau jemaat perhatikan setiap minggu, Om kan sudah rajin sekarang setiap minggu. Serius tetap Om, persiapan kami emang kita mengamanatkan demikian. Kalau kurang dari demikian, jadi mau yang banyak, mau sedikit, jadi siap sedialah tiap saat ya, baik atau tidak baik waktunya. Ayat ketiga. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya
untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran, apa katanya? Dan membuka bagi sakit loh, sedih loh. Sebagai pendeta hamba Tuhan, saya percaya jemaat juga merasakan ketika gereja yang serius dengan pengajaran firman, jemaat yang hadir tidak sebanyak dengan gerejanya Joel Osteen. Saya sudah kasih lihat ya kepada jemaat. Berapa? 16.000 sekali ibadah. Padahal kalau jemaat, silakan ya lihat khotbah-khotbahnya di YouTube banyak. Firman yang diberitakan cuman meninabobokan jemaatnya. Pasti masuk surga, nikmati hidup seenaknya. Tapi penuh loh. Sementara kita yang serius pengen membimbing jemaat masuk surga, dan kita sudah korbankan diri kita, persiapkan khotbah tetap serius. Kalau yang mengikuti sejak di Cileunci, ini bukan memegahkan diri, karena saya pun mampu melakukan itu kan karena Roh Kudus, karena Allah, betul ya? Tidak ada karena Daninya pinter, bukan. Tapi kalau yang mengikuti setiap saya khotbah, sejak saya ada di Cileunci, saya serius. Tapi saya sudah serius persiapan begini, lebih banyak orang lari ke gereja yang pengajarannya sesat, menyimpang. Alkitab sudah menubuatkan. Apakah lalu saya mundur, saya kecewa? Serius persiapan khotbah. Istri saya tahu ya, kalau jemaat bertanya-tanya, istri saya tahu kalau saya persiapkan khotbah itu, ya sampai nggak tidur semalam. Apakah saya kemudian kecewa, mundur? Udahlah nggak jadi pendeta lagi, mendingan kerja. Udah dihina orang, persiapan udah mati-matian. Tapi kok banyak orang justru lebih memilih lari ke gereja-gereja yang pengajarannya nggak jelas, ajarannya menyimpang, cuman ingin menyenangin hati manusia. Alkitab sudah menubuatkan, tidak dapat lagi mereka menerima ajaran sehat, menutup telinga dari kebenaran, membuka bagi dongeng. Dongeng tidak akan membawa manusia ke surga. Dongeng tidak akan membawa manusia semakin dekat kepada pribadi Yesus. Hanya kebenaran firman. Jadi Allah katakan, aku meletakkan sebuah batu di Sion. Yesus. Berita tentang Yesus. Pengajaran firman. Tapi Alkitab menubuatkan. Ini loh. Umat Tuhan harus hati-hati, harus waspada, menjaga diri, menjaga orang-orang yang kita kasihi, supaya tidak terjebak tipu muslihat iblis, masuk menjadi orang-orang yang mempraktikkan gaya hidup mabuk. Salah sikapnya terhadap firman. Mengejek. Lalu yang kedua apa ini? Menutup telinga kebenaran, membuka buat dongeng ya. Jadi ini loh, hati-hati. Nah, sedangkan yang dirindukan Allah yang ada dalam kehidupan kita, sikap seperti ini. Sebagai orang Kristen, ini loh, orang Kristen benar-benar tuh sikap terhadap firman-Nya benar seperti ini. Saya tampilkan satu ayat saja. Nanti ada pelajaran khusus tentang sikap kita yang layak ketika kita mendengar firman itu seperti apa. Nanti akan saya buat satu seri khusus. Tapi saya ambil satu ayat saja. 1 Tesalonika 5 ayat 19, mulai ayat 19. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ini loh tujuan kita. Bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Caranya bagaimana membedakan? Menguji. Mengujinya dari mana? Ketika kita menerima firman. Nubuatan-nubuatan di sini berita firman, pengajaran firman. Jangan pernah anggap rendah, remeh. Jangan abaikan. Ketika kamu datang ibadah justru kejar yang ini. Karena hanya lewat kebenaran ini, hikmat ilahi ini, kita bisa menguji segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kan di gereja cuma paling lama sejam setengah lah ya. Lalu sisanya di luar. Bagaimana kita bisa menguji kalau kita nggak punya hikmat ilahi? Karena kita selama ini merendahkan nubuat, pemberitaan firman, pengajaran firman. Maka orang-orang yang merendahkan, meremehkan, mengabaikan pengajaran firman, salah terus. Menjalani kehidupan salah. Nanti pelayanan salah.
dikasih tahu, tersinggung. Hati-hati. Kita nggak akan pernah bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Yang baik, pegang. Yang jahat ya, jauhi diri. Bagaimana kita bisa mengambil langkah itu kalau kita tidak bisa membedakan? Karena kita tidak bisa memuji, karena kita merendahkan firman. Dan dalam ayat ini, sikap merendahkan firman ini dikaitkan langsung dengan keberadaan Roh Kudus. Hanya pribadi yang tidak memadamkan Roh Kudus di dalam dirinya, memelihara keberadaan, memang punya Roh Kudus di dalam dirinya, yang akan mampu menyimak baik-baik pengajaran firman, tidak merendahkan. Sehingga kemudian dia memiliki kemampuan menguji yang baik dan yang jahat, lalu dia memegang yang baik, menjauhkan diri dari yang tiap detik loh kita dalam hidup ini diperhadapkan kepada pilihan ini. Betul ya? Betul. Kalau kita tidak menghindari terus, merendahkan terus, meremehkan, mengabaikan terus pengajaran firman, kasihan loh jemaat. Makanya kadang kalau saya bertemu dengan gembala-gembala ini, saya tuh begitu semangat ya. Ikut perjalanan dengan tim MD pun, kalau saya memiliki kesempatan berbicara pribadi dengan gembala, pasti saya berbicara tentang ada ibadah PA nggak di sini, ada pengajaran firman nggak di sini. Ayo lakukan, mulai sekarang. Waktu tuh berlangsung tidak terasa. 2021 sudah hampir pertengahan. Coba kalau dari awal tahun sudah memulai pengajaran firman. Udah ada banyak yang kita dapatkan bekal untuk kita bisa menguji mana yang baik, mana yang jahat, sehingga kita bisa memegang yang baik dan menghindari diri dari yang jahat. Tapi kalau menghindar terus, sementara jemaat diperhadapkan dengan masalah pergumulan hidup. Atau nggak usah masalah pergumulan hidup, bahkan keadaan senang pun, bahagia, menurut ukuran manusia ya, mungkin usaha lagi diberkati, karir lagi naik. Itu kalau kita tidak bisa menguji, hati-hati. Dalam pelajaran-pelajaran yang lalu saya sudah tekankan berkali-kali. Jangan pernah mengukur hal-hal rohani dari hal-hal jasmani, tidak bisa ya. Tidak selalu berhubungan langsung. Kalau secara jasmani kita diberkati, lalu berarti secara rohani baik, berkenan di hadapan Allah. Belum tentu. Saya selalu katakan seperti ini kepada jemaat yang saya layani. Kalau ukuran materi, katakanlah kekayaan, menjadi ukuran apakah seseorang rohani atau tidak, apakah seseorang mengenal Yesus secara pribadi atau tidak. Contohnya gampang saja. Lihat orang-orang terkaya di dunia, ya, yang sekarang diberitakan sebagai orang-orang terkaya di dunia, lihat mereka. Ada siapa? Coba sebutkan. Ada Bill Gates, ada Elon Musk, ada Jeff Bezos. Siapa lagi? Orang-orang yang masuk. Ini gantian nih, tukeran menjadi orang-orang terkaya di dunia. Mereka semua orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi nggak bisa ya memakai ukuran jasmani untuk mengukur kerohanian kita. Ingat loh, iblis pandai tipu-tipu. Nah, supaya kita tidak kena tipu, kita harus memiliki kemampuan menguji, membedakan yang baik dan yang jahat ya. Nah, itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita tidak menganggap rendah berita firman, pengajaran firman. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita memiliki Roh Kudus ya. Nah, ini ada satu ayat Alkitab yang saya suka. Keterkaitan antara keberadaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya dengan sikapnya terhadap berita firman. Ya, perhatikan baik-baik. Ibrani pasal yang ketiga, saya bacakan mulai ayat yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus berbicara. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan
hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi tegar tengkuknya bangsa Israel dijadikan contoh ya. Ayat 9. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku. 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentian. Pribadi yang memiliki Roh Kudus seperti ini. Ketika mendengar kebenaran firman, nggak nunda-nunda. Jangankan mengerasan hati ya, menunda-nunda pun tuh tidak. Dikatakan apa? Pada hari ini juga, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatinya. Ini loh yang tersinggungan, yang apa tadi? Mengejek, yang merendahkan. Lalu apa satu lagi? Menutup telinga dari kebenaran, membuka buat dongeng ini. Ujung-ujungnya gaya hidup mabuk apa? Terkutuk. Nah, ini ujung-ujungnya Allah sampai bersumpah, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Dalam kaitan perjanjian lama, tempat perhentian berbicara tentang tanah Kanaan. Mereka kan nggak nyampe ke tanah Kanaan. Semua mati di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb, karena Yosua dan Kaleb memegang janji Allah. Walaupun bangsa kuat, kota-kotanya berkubu, kami seperti belalang di mata mereka, raksasa-raksasa. Rebut saja tanah Kanaan. Tuhan sudah janji kok, Yosua dan Kaleb ya. Tapi 10 pengintai mereka mati semua, nggak masuk tanah Kanaan. Jadi tempat perhentian ini dalam konteks perjanjian lama berbicara tanah Kanaan. Tapi dalam konteks perjanjian baru, tempat perhentian itu apa? Berbicara tentang apa? Hadirat Allah. Tadi kita nyanyi ya, damai. Yakin bahwa hidup kita diubahkan. Dia jamah lewat karya Roh Kudus, kebenaran firman. Berubah, semua berubah. Dan dan itu loh tempat perhentian dalam konteks perjanjian baru. Yang ujung-ujungnya surga. Jangan sampai Allah bersumpah kita nggak masuk tempat perhentian. Jadi ke gereja nggak dapat damai sejahtera. Tetap saja damai sejahteranya bersumber dari rekening saya nih, isinya banyak. Wah karir saya nih, wah usaha saya nih, pekerjaan saya. Padahal dia sedang di gereja loh dengar firman. Jadi ketika sumber damai sejahtera, kan Yesus berkata seperti ini, damai sejahteraku berikan, kan? Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Tidak seperti yang dunia beri. Sedih loh kalau ngaku orang Kristen tapi sumber damai sejahtera. Saya juga jujur ya, nggak munafik. Kalau saya lagi banyak uang, itu memberikan rasa senang, betul ya. Bohong kalau bilang enggak. Mau sorohani, gue seneng. Dan kalau lagi nggak punya uang kadang, aduh, iya loh manusiawi karena kita masih hidup dalam daging. Tetapi dalam kehidupan kita secara global, secara keseluruhan, bisa nggak kita merasakan damai sejahtera dari pemberitaan firman? Hadirat Allah, walaupun misalkan lagi ada pergumulan, walaupun misalkan keuangan lagi menipis, walaupun misalkan usaha lagi seret, karir nggak naik-naik, bisa nggak menjadikan pribadi Allah yang diberitakan lewat pengajaran firman sumber damai sejahtera? Ini tempat perhentian. Nah kalau kita nggak bisa merasakan itu, nyari kemana-mana. Kalau jemaat tidak bisa mendapatkan damai sejahtera sejati di gereja, karena tidak ada pengajaran firman, dibawa nyanyi-nyanyi terus sampai loncat-loncat, lalu berdoa sampai 3 hari 3 malam, nggak ada pengajaran. Nah ketika jemaat tidak mendapatkan damai sejahteranya di gereja yang sejati, yang rohani, dia akan mencari damai sejahtera di tempat lain. Bahaya ya. Lanjut lagi, waktu berjalan terus. Kelewat satu. Jadi bahaya ya ketika kita memiliki sikap selalu tersinggung dengan kebenaran firman. Sekarang saat pertanyaannya ini, jujur ya. Karena kita mau jadi orang Kristen yang jujur, kita nggak akan berkata, enggak, firman Tuhan nggak pernah nyinggung saya, juga bohong. Kalau begitu bohong ya. Tapi Alkitab memperingatkan bahwa sikap tersinggung-tersinggung tuh
Yang seperti apa yang berbahaya, lalu tersinggung sampai tingkat seperti apa yang masih boleh dibaca. Ini penjelasannya. Masih di Ibrani pasal 12, kita baca mulai ayat yang kelima ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi kalau anak-anak asli, anak-anak kandung, anak-anak beneran, ayah menghajar, mendidik, mendisiplinkan. Kalau enggak, anak gampangan, anak pungut yang asal-asalan diurusnya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ayat 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, didikan, disiplin, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, ayah duniawi ya. Tetapi dia, Bapa Sorgawi, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan, dalam kekekalan. Jadi kalau Bapa jasmani mendidik supaya anak benar hidup di dunia, tapi Bapa Sorgawi, bisa ini dilakukan lewat Bapa jasmani juga. Ketika mendidik lewat kebenaran firman, mendidik untuk kekekalan. Ya. Nah ini ayat yang ke-11-nya. Perhatikan baik-baik. Memang tiap-tiap ganjaran, disiplin, pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi apakah orang percaya yang sungguh-sungguh Kristen beneran masih bisa tersinggung oleh pengajaran firman lebih bisa. Kadang ketika kita ditegur oleh firman, sedih, nyelekit di hati. Keras banget nih pendeta. Tapi follow up-nya, tindak lanjutnya tidak akan seperti orang tersinggung yang tidak memiliki Roh Kudus tadi. Lari, marah, ngambek. Mungkin pendetanya dimusuhi. Kalau ini enggak. Walaupun merasakan duka cita ketika ditegur, didisiplinkan, dihajar, diganjar oleh firman, Roh Kudus yang ada di dalam dirinya membawanya kepada proses yang benar. Dia bertekun, sehingga ketekunan itu menghasilkan buah kebenaran, memberikan damai sejahtera. Oh iya, saya terima, saya salah. Sampai ke rumah saat teduh, doa, direnungkan lagi. Iya, memang saya salah. Oh syukur banget nih dapat pengkhotbah tadi, dapat firman tadi. Itulah bedanya orang yang punya Roh Kudus dengan yang tidak memiliki Roh Kudus. Pada hari ini, ketika kamu mendengar firman, jangan keraskan hati. Bisa ya membedakan. Ini yang tersinggung marah ini loh yang bermasalah. Oke ya, lanjut. Jadi kita tersinggung. Jadi jemaat jangan kecil hati kalau ketika mendengar berita firman yang keras, berita pertobatannya, pendisiplinan, supaya kita masuk ke dalam pertobatan. Semua mengalami. Tapi lihat, uji diri kita. Kalau kita memiliki Roh Kudus, roh menyala, tidak akan merendahkan itu. Merelakan diri di proses. Oke Tuhan, mungkin saya tidak bisa berubah langsung drastis, tapi saya akan berusaha berubah sedikit demi sedikit menjadi benar. Daripada tersinggung lari, ya seperti itu. Oke ya. Jadi bahasan kita tentang ketersinggungan, sikap yang salah terhadap pemberitaan kebenaran firman atau pengajaran firman sebagai bagian dari gaya hidup mabuk sudah saya jelaskan. Tersinggung, lari. Kalau tersinggung tapi rela disinggung, diperbaiki itu bagus ya. Tapi tersinggung lari, lalu mengejek, lalu menganggap rendah, lalu apalagi tadi? Menutup kuping, telinga dari kebenaran, membuka buat dongeng. Hati-hati, karena kalau sikap kita salah terhadap firman, bisa jadi itu bagian dari gaya hidup mabuk. Nah, kembali ke ayat ini, jadi kita sudah bahas ya. Tetapi yang terakhir ini saya tutup dengan ini, baru kita selesai firman Tuhan.
Satu lagi sikap ya, menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Ini loh. Makanya Alkitab sampai tega menyebut mereka seperti binatang yang tidak berakal. Karena orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus ini, orang-orang Kristen palsu, orang-orang yang belum dilahirkan kembali ini, seringkali menghujat kebenaran firman, realitas ilahi, padahal sebenarnya mereka nggak ngerti. Dan kalau kasusnya itu adalah orang Kristen, kalau bicara Tuhan, begitu mudah gitu kan, menyebut Tuhan, begitu mudah, tetapi sikap hidup yang mereka jalani sama sekali enggak. Ini loh, ngikutin ini loh. Jadi mereka hati-hati loh, kita sudah belajar 2 dosa mendasar. Idolatri dan blasfemi, menghujat Allah. Menghujat firman itu sama dengan menghujat pribadi Allah loh. Karena firman itu, kebenaran itu memberitakan tentang pribadi Allah. Keberadaannya, pribadinya, kehendaknya, rencananya. Hati-hati. Ya, seperti ini loh. Ada orang-orang yang menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Nah, kalau saya kaitkan 2 Petrus 2 ayat 12 tentang sekelompok orang yang menghujat pemberitaan firman, ini dijelaskan dengan jelas di sebentar ya. Ini ya, dijelaskan di Yudas pasal 1 ayat 10. Perhatikan baik-baik. Yudas itu cuma satu pasal ya. Ada di bagian akhir perjanjian baru, jelang akhir. Cuma satu pasal, dan Yudas ini berisi tentang ciri-ciri atau karakteristik orang murtad. Apa itu orang murtad? Orang yang menyeleweng dari kebenaran. Ada 18 ciri orang murtad dituliskan di kitab Yudas. Nanti kita akan belajar secara rinci, nanti berseri juga ya. Supaya apa kita menuliskan ini? Supaya kita hati-hati, waspada menjaga hidup kita. Jangan sampai kita ke sana. Nah, dari 18 ciri orang murtad atau apostasi, menyeleweng dari kebenaran ini, saya ambil satu saja di ayat yang ke-10. Sebenarnya kalau mau baca lebih lengkap, mulai ayat 8 ya, ayat 8, 9, 10. Akan tetapi mereka, yang tadi ya, yang menghujat kebenaran itu, mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Jadi 3 hal disebut dalam ayat ini. Yang pertama, jadi ini ciri-ciri orang murtad ya, menyeleweng dari kebenaran. Kalau dalam bahasa Inggris kerennya disebut seperti ini. Intellectually arrogant, spiritually ignorant. Jadi secara intelektual mereka pintar bisa jadi. IQ-nya tinggi, pendidikannya tinggi ya. Tapi mereka bangga dan sombong dengan kepandaian mereka. Nah, kalau sudah sombong dengan kepandaian duniawi, hati-hati. Biasanya terhadap hal rohani dia abai. Jadi spiritually ignorant itu menghina, mengabaikan hal rohani, kebenaran firman. Hati-hati loh. Jadi salah satu tanda orang yang murtad, hidupnya menyeleweng dari kebenaran, mempraktekkan gaya hidup mabuk, ini loh. Intellectually arogan, sombong. Saya orang pandai. Gak butuh lagi, padahal kita sudah nyanyi dari awal. Banyak hal-hal rohani hanya bisa disingkapkan dengan hikmat Allah. Gak bisa dengan kepandaian manusia. Sudah belajar ya, langit tingkat yang ketiga. Kita sudah belajar, nanti jemaat yang lain yang belum dapat akan dapat. Dengan kepandaian manusia, dengan teknologi manusia, hal-hal rohani tidak akan dapat dijangkau ya. Ini ya, ciri-ciri. Nah, kalau ada sikap seperti ini, itulah yang mengakibatkan kebinasaan. Mereka akan membawa kebinasaan. Jadi kalau saya lihat anak-anak muda, sekolah tinggi-tinggi, ayo, disekolahkan sampai ke Cina. Kejar ilmu sampai ke negeri Cina. Raih cita-citamu setinggi langit, nggak masalah. Tetapi kalau tidak disertai dengan hal-hal rohani, bahaya. Ancamannya dia bisa menjadi pribadi yang orang semakin pintar secara sekuler, pendidikan di luar duniawi, kalau tidak dibarengi dengan hikmat Allah, bahaya. Benar bahaya. Karena ilmu yang dia dapat itu nanti akan semakin menjauhkan dia dari Yesus. Dari kebenaran Allah. Ini mengakibatkan kebinasaan mereka. Dengan sikap seperti itu mereka membinasakan diri sendiri. Dan inilah salah satu hal yang terjadi di gereja Korintus ya. Coba kita baca ayatnya. Nanti kita akan bongkar habis-habisan 1 Korintus. 1 Korintus 2 ayat 12.
Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi ada dua kelompok, dan di Korintus banyak yang masuk kelompok kedua. Manusia duniawi tidak menerima, tidak dapat memahami hal-hal dari Roh Kudus karena mereka nggak punya Roh Kudus. Mempraktikkan gaya hidup mabuk. Dan ini nanti menjalar ke banyak aspek kehidupan mereka. Hal pelayanan, kepemimpinan, rumah tangga, penyembahan, cara mereka menyembah, sikiara baba. Nah, ketika kita terangkan bahwa itu salah, mereka nggak terima. Nggak bisa mereka memahami itu, karena ketika kita memberitakan firman, kita memberitakan hal rohani yang berasal dari Roh Kudus. Mereka nggak punya Roh Kudus, bahkan roh mereka masih mati. Nggak bisa terima, ini loh. Jadi kalau orang tersinggung lari, tersinggung marah, tersinggung musuhi pendetanya, jangan-jangan seperti yang terjadi di gereja Korintus, gaya hidup mabuk. Gimana dia bisa dibangunnya? Jadi ini loh, manusia rohani, orang percaya dengan roh hati yang baru, diajar oleh Roh Kudus, dia mendapat hikmat Allah. Orang manusia duniawi enggak. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa orang-orang duniawi ini, orang-orang jasmani ini bisa ada di dalam gereja? Kadang seringkali gembala itu diperhadapkan kepada situasi sulit. Ketika ternyata banyak di antara jemaatnya masih manusia duniawi. Karena cara penginjirannya yang salah. Saya sudah terangkan di pelajaran yang lalu. Kalau menginjili orang sekedar supaya dia gabung di gereja, nggak memperhatikan cara-cara menginjili aja harus pakai cara Alkitab supaya hasilnya benar. Kalau menginjili cari gampang supaya ngejar banyak aja pokoknya supaya gereja saya penuh, kemungkinan besar nanti yang kumpul di dalam gereja ini loh. Paulus menghadapi loh di gereja Korintus. Kok diberitakan firman, marah, tersinggung, merendahkan, mengejek, menutup telinga, membuka untuk dongeng. Mereka manusia dunia, tapi kok bisa ada di dalam gereja? Ini loh tantangan gereja di akhir zaman. Ngumpulin orang agar gereja saya dilihat sukses banyak. Tapi ketika diberitakan kebenaran firman yang benar, nggak bisa. Karena mereka manusia duniawi, mereka datang ke gereja pun ingin dipuaskan dalam hal-hal duniawi. Musik yang keras, firman yang ringan dan yang lucu, kayak nonton stand up komedi. Tapi kalau pengajaran gitu ya. Jadi ini yang terjadi di Korintus. Jadi dalam kondisi jemaat seperti inilah muncul yang namanya glosolalia ya. Oke, lanjut. Udah mau selesai. Oke, ini udah terakhir ya. Maka tak heran kalau nanti kita belajar ya secara lengkap, secara detail, secara mendalam gaya hidup mabuk apa, bagaimana parahnya yang dipraktikkan oleh jemaat di Korintus, sehingga Paulus dengan sengaja menulis surat 1 Korintus untuk menegur, mencela, mendisiplinkan mereka. Nah, di ayat-ayat terakhir dalam surat 1 Korintus ini, coba perhatikan, ngeri loh. 1 Korintus pasal 16 ini pasal terakhir ya, 2 ayat terakhir. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini ya, salam dari Paulus. Surat 1 Korintus ya, yang bertujuan menegur mereka. Salah kamu cara hidupnya. Ayat ke-22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha itu akhirnya datanglah Tuhan. Jadi surat 1 Korintus, surat teguran keras kepada jemaat di Korintus ini diakhiri dengan kata-kata ini oleh Korintus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, datanglah Tuhan. Bisa nangkap sesuatu nggak dari pernyataan hebat Rasul Paulus di akhir suratnya ini? Ada 2 sisi loh. Bagi orang-orang setia, membangun hidupnya di atas kebenaran firman.
Datanglah Tuhan, segera selamatkan mereka, segera bahagiakan mereka dengan kebahagiaan abadi, segera jemput mereka. Bagi orang percaya ya, tapi bagi yang tidak mengasihi Tuhan, yang mempraktekkan gaya hidup mabuk, yang sikapnya salah melulu terhadap firman, tersinggung, merendahkan, mengejek, menutup telinga, membuka buat dongeng. Paulus katakan apa? Datanglah Tuhan, hukum mereka. Genapi kutuk terhadap mereka. Nanggap ya? Kita sudah belajar ketika Allah menyatakan kekudusannya, kemuliaannya, akan berakibat berkat bagi orang yang mengasihi Dia, tapi akan berakibat fatal kepada orang yang main-main dengan Dia. Contohnya Nadab dan Abihu. Sama. Doa Paulus juga nggak jauh-jauh dari firman. Datanglah Tuhan, Maranatha. Ingat ya kalau kita mengucapkan Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua. Maranatha, segera datang Tuhan. Bahagiakan, bawa kepada kebahagiaan abadi. Kita orang-orang yang setia kepadanya. Tapi orang yang main-main terus ini. Keras lagi kan bahasa Alkitab. Kalau nggak punya Roh Kudus tersinggung lagi. Saya tutup khotbah ini dengan ayat. Tapi kita enggak. Kita nangkap dari sisi yang benar. Paulus mendoakan supaya Tuhan Yesus segera datang, supaya kita yang mengasihi Dia terbebas dari derita dunia ini karena adanya dosa. Kita ada di pihak situ. Jangan sampai kita di pihak yang satunya. Ini ya, kita akhiri di sini. Ya, sudah selesai. Jadi kita sekarang sudah paham sikap tersinggung sampai tingkat mana yang masih benar di hadapan Tuhan ya, Om ya. Jadi kalau dengar firman-Nya memang keras, menegur kita. Dan biasanya kalau kita memang salah itu kena ya, nyelekit. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, kita mengasihi Allah, kita beri diri diubahkan. Walaupun mungkin nggak langsung berubah total ya, tapi ada usaha ke situ. Dan firman setelah karya Roh Kudus terus menguatkan dia, memampukan dia. Tapi kalau orang tersinggung lari, tersinggung kabur, tersinggung pindah gereja, tersinggung musuhi hamba Tuhan, hati-hati loh. Hati-hati ya. Kita sudah belajar, hati-hati sikap-sikap yang salah terhadap firman yang merupakan bagian dari gaya hidup mabok ya. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita bagian dari orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan karena rindu masuk ke dalam kebahagiaan yang abadi. Kita mengasihi Dia. Kita mengasihi Yesus, kita mengasihi kebenaran firman-Nya, kita mengasihi pengajaran firman. Kita mengasihi sebuah batu yang Allah taruh di Sion, Yesus. Bagi kita batu yang mahal. Bagi kita batu yang sangat bernilai. Bagi kita dialah batu penjuru. Yang di atasnya lah kehidupan kita dibangun ya. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Dia jamah segenap hidupku. Minta kebenaran firman ini. Sementara kita pulang, Roh Kudus terus berkarya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Nyanyikan sekali lagi dengan iman. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi